Jelasnya, tanpa bahasa Banyumasan, sesungguhnya wong penginyongan boleh dikata akan terhapus dari peta etnik bangsa ini. Pokoknya orang ngapak, ora kepenak. Aja kelalen gue. Hai Sobat Kepo, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Info Kepo. Kepoin yuk. Sebelum lanjut ke info kepo yang mau aku sampaikan, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Halo Sobat Kepo, aku ucapkan selamat datang untuk sobat yang baru gabung di Jumanto Channel, dan terima kasih untuk yang setia menonton info kepo. Boleh dong kepo, yang penting kepoin hal-hal bermanfaat atau informasi-informasi terkini supaya kalian semakin update. Apa kabare wong Banyumas? Pada sehat mbok? Pokoknya orang ngapak, orang kepenak. Ayo ngomong bahasa Banyumasan supaya bahasane ora ilang di pangan zaman. Bahasa Banyumasan atau bahasa penginyongan atau bahasa ngapak adalah dialek bahasa Jawa yang dituturkan di Karsidenan Banyumas, Jawa Tengah, dan sekitarnya. Beberapa kosakata dan dialeknya juga dipergunakan di Banten Utara, serta daerah Cirebon, Indramayu. Bahasa Jawa dialek Banyumasan terkenal dengan cara bicaranya yang khas. Dialek ini disebut Banyumasan karena dipakai oleh masyarakat yang tinggal di Karsidenan Banyumas, Jawa Tengah. Seorang ahli bahasa Belanda, I.M. Uhlenbeck, mengelompokkan dialek-dialek yang dipergunakan di wilayah barat dari Jawa Tengah sebagai kelompok atau rumpun bahasa Jawa bagian barat, yaitu Banyumasan, Tegalan, Cirebonan, dan Banten Utara. Kelompok lainnya adalah bahasa Jawa bagian tengah, yaitu Surakarta, Yogyakarta, Semarang, dan lain-lain. Dan kelompok bahasa Jawa bagian timur, yaitu Surabayaan, Malangan, atau Walikan. Secara geografis, wilayah Banten Utara dan Cirebon, Indramayu memang berada di luar wilayah berbudaya Banyumasan. Tapi menurut budayawan Cirebon, T.D. Sujana, logat bahasanya memang terdengar sangat mirip dengan dialek Banyumasan. Dan hal ini menarik untuk dikaji secara historis dibandingkan dengan bahasa Jawa, dialek Yogyakarta, dan Surakarta. Dialek Banyumasan banyak sekali perbedaannya. Perbedaan yang utama yakni akhiran A tetap diucapkan A, bukan O. Jadi, jika di Solo orang makan sego atau nasi, maka di Banyumas orang makan sega. Selain itu, kata-kata yang berakhiran dengan huruf mati dibaca penuh, misalnya kata enak. Oleh dialek lain, bunyinya menjadi enak, sedangkan dalam dialek Banyumasan dibaca enak dengan suara huruf K yang jelas. Orang ngapak, ora kepenak. Itulah sebabnya bahasa Banyumasan oleh masyarakat di luar Banyumas disebut sebagai bahasa ngapak atau ngapak-ngapak. Menurut para pakar bahasa, sebagai bagian dari bahasa Jawa, maka dari waktu ke waktu, bahasa Banyumasan mengalami tahap-tahap perkembangan sebagai berikut. Abad ke-9 sampai abad ke-13 sebagai bagian dari Jawa kuno. Abad ke-13 sampai abad ke-16 berkembang menjadi bahasa Jawa abad pertengahan. Abad ke-16 sampai abad ke-20 berkembang menjadi
bahasa Jawa baru abad ke-20 sampai dengan sekarang sebagai salah satu dialek bahasa Jawa modern. Meski demikian, tahapan-tahapan ini tidak berlaku secara universal. Tahapan-tahapan perkembangan tersebut sangat dipengaruhi oleh munculnya kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa yang juga menimbulkan tumbuhnya budaya-budaya feodal. Implikasi selanjutnya adalah perkembangan bahasa Jawa yang melahirkan tingkatan-tingkatan bahasa berdasarkan status sosial. Tetapi pengaruh budaya feodal tidak terlalu signifikan menerpa masyarakat di wilayah Banyumasan. Itulah sebabnya pada tahap perkembangan di era bahasa Jawa modern ini, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara bahasa Jawa Banyumasan dengan bahasa Jawa standar, sehingga di masyarakat Banyumasan timbul istilah bandekan untuk mempresentasikan bahasa Jawa standar seperti Surakarta atau Yogyakarta yang memang berbeda dengan bahasa Jawa Banyumasan. Terdapat 4 sub dialek utama dalam dialek bahasa Jawa bagian barat, yaitu wilayah utara atau Tegalan, wilayah selatan atau Banyumasan, wilayah Cirebon, Indramayu atau Cirebonan, dan Banten Utara. Pada wilayah utara, dialek Tegalan dituturkan di wilayah utara antara lain Tanjung, Ketanggungan, Larangan, Brebes, Slawi, Moga, Belik, Watu Kumpul, Pulau Sari, Warung Pring, Pemalang, Randu Dongkal, Purwodadi, dan Tegal. Pada wilayah selatan, dialek ini dituturkan di wilayah selatan antara lain Bumiayu, Karangpucung, Cilacap, Nusa Kambangan, Kroya, Aji Barang, Purwokerto, Purbalingga, Bobotsari, Banjarnegara, Purwareja, Sumpyuh, Kebumen, serta Gombong. Pada wilayah Cirebon, Indramayu, dialek ini dituturkan di wilayah Cirebon, Jatibarang, dan Indramayu. Secara administratif, wilayah ini termasuk dalam Provinsi Jawa Barat. Pada wilayah Banten Utara, dialek ini dituturkan di wilayah Banten Utara yang secara administratif termasuk dalam Provinsi Banten. Selain itu, terdapat beberapa sub-sub dialek dalam bahasa Banyumasan, antara lain sub dialek Bumiayu dan lain-lain. Mari kita simak kegundahan sastrawan dan budayawan Ahmad Tohari. Beliau mengatakan, dalam kenyataan sehari-hari, keberadaan bahasa Banyumasan termasuk dialek lokal yang sungguh terancam. Maka kita sungguh pantas bertanya dengan nada cemas, tinggal berapa persenkah pengguna bahasa Banyumasan 20 tahun ke depan? Padahal bahasa atau dialek adalah salah satu ciri utama suatu suku bangsa. Jelasnya, tanpa bahasa Banyumasan, sesungguhnya wong penginyongan boleh dikata akan terhapus dari peta etnik bangsa ini. Kekhawatiran beliau lainnya, mana bacaan teks-teks lama Banyumasan seperti babat-babat Kamandaka misalnya malah lebih banyak ditulis dalam dialek bahasa Jawa Wetanan. Jadi sebuah teks yang cukup mewakili budaya dan semangat wong penginyongan harus segera disediakan. Sebuah fakta empiris bahwa penutur asli bahasa Banyumasan
atau satria akan mengalah bila berbicara dengan penutur bahasa wetanan atau satrio. Alasannya, satria tidak ingin dicap sebagai orang rendahan karena menggunakan bahasa berlogat kasar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan melestarikan dialek Banyumasan adalah dengan menggunakan bahasa tersebut di dalam pergaulan, baik waktu orang Banyumasan berada di daerahnya maupun berada di luar daerah. Selain itu, salah satu usaha lainnya adalah dengan dimasukkannya bahasa Banyumasan ke dalam kurikulum sekolah sebagai muatan lokal. Pokoknya kanggo sedulur kabeh, wong ngapak ayu pada dilestarikena dialek ngapake dewek pada. Ora susah isin-isin, mengko angger isin dialek ngapak malah ilang sekang Indonesia kepriwe jajal. Kudu bangga pokoknya dadi wong Banyumas, ya padahal kayak gue mbok. Semene visit info kepo saiki ya. Pokoknya agar seneng karo videoku aja kelalen di like nang ngisor, terus di share maring batir-batir Rika pada ya lur, aja kelalen pokoknya, terus dibantu kie channelnya supaya berkembang. Gampang pokoknya, garis subscribe karo tekan lonceng notifikasinya. Matur nuwun ya lur, wis nonton video kie. Pokoknya orang ngapak ora kepenak, aja kelalen gue. Sampai ketemu maning nang video selanjutnya ya. Matur nuwun.